Salam, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Wian Juisti Rosalina Nopenanu, NIM 20.03.03.0119, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan memaparkan hasil makalah saya mata kuliah Sosiologi Ilmu Komunikasi dengan judul Data Komunikasi makalah buku kedua. Kita langsung pada materi konsep orang sebagai sensor. Strategi tinjauan literatur. Dalam mengidentifikasi studi sebelumnya, studi ini mengandalkan web pertama karena terkait dicari dengan istilah kunci seperti bencana, badai, tupan, media sosial, Facebook, dan Twitter. Selama ada segera setelah bencana yang mencakup fase diserontasi dan penerimaan realitas baru dalam waktu sekitar 102 jam setelah bencana. Fase pemulihan kehidupan yang mencakup fase masuk kembali kehidupan sehari-hari dan fase pemulihan kreatif lebih dari sekitar 103 bencana setelah bencana. Jadi, atster yang dapat diprediksi seperti badai, tupan, dan tsunami, fase termasuk prediksi dan fase peringatan dini. Meguro dan Murao 2008 contoh dari fase prediksi dan peringatan dini ini adalah periode setelah menerima peringatan tsunami sampai dengan terjadinya tsunami dan periode setelah menerima perintah evakuasi badai sampai tanah turun dari badai. Metodologi abstrak menjelaskan kasus-kasus analisis studi, pernyataan penelitian, dan metodologi untuk mencapai tujuan penelitian ini, yaitu menunjukkan potensi kegunaan dari media sosial untuk mendeteksi pemulihan sosial ekonomi pertama dalam penulis perkenalkan kasus bencana berskala besar untuk analisis studi ini. Gempa ini menyelidiki bencana-bencana terbaru. Gempa bumi besar Jepang dan tsunami 2011 serta badai Sandai 2012 pada dua alasan penelitian ini. Karena tujuan dan penelitian ini adalah untuk menggali potensi penggunaan data komunikasi media sosial sebagai sensor kegiatan pemulihan para penulis atensi. Bencana yang terjadi pada media sosial menjadi media komunikasi yang sering terjadi di antar warga. Permintaan berlebihan untuk mobil bekas. Abstrak tujuan ini adalah untuk menunjukkan kesesuaian penggunaan data pasar sebagai bekas sebagai produksi dari salah satu indikator kegiatan pemulihan sosial ekonomi setelah gempa bumi dan tsunami. Permintaan berlebih untuk perumahan. Bab ini mengkaji kemungkinan penggunaan data pasar perumahan seperti salah satu proksi untuk indikator aktivitas pemulihan sosial ekonomi RQ1B seperti yang dijelaskan di bab 3 menjelaskan kajian terkait pasar perumahan pasca bencana skala terbesar setelah dilakukan. Namun sepengetahuan penulis, ada kekurangan penelitian tentang menyelidiki apakah data pasar perumahan dapat menjadi proksi dari salah satu indikator aktivitas pemulihan sosioekonomi. Topik halaman Facebook dan kelebihan permintaan mobil bekas. Abstrak tujuan ini adalah untuk menyelidiki korelasi antar topik dan halaman Facebook dan kelebihan permintaan untuk mobil bekas setelah gempa bumi dan tsunami. Topik Twitter dan kelebihan permintaan mobil. Studi menyelidiki korelasi antara permintaan berlebih dengan mobil yang menggunakan dan topik pada Twitter setelah gempa bumi besar di Jepang dan tsunami. Berdasarkan metodologi bulan yang dijelaskan, perilaku penulis Leitenrich L. Dekrain dengan Twitter data setelah gempa bumi besar Jepang Timur dan tsunami tahun 2011 dan membahas apakah rasio frekuensi topik berkorelasi aktivitas permintaan berlebih dan untuk mobil yang digunakan. Kemungkinan media sosial dan kelebihan permintaan rumah. Fokus penelitian ini adalah pada
permintaan berlebih untuk mobil bekas. Kajian ini berfokus pada akses permintaan perumahan yang dapat digunakan sebagai proksi dari kegiatan pemulihan sosial ekonomi. Secara khusus menganalisis korelasi antar komunikasi media sosial dan kegiatan pemulihan secara ekonomi, sebagaimana tercermin dalam data pasar perumahan RQ2. Kelebihan permintaan perumahan abstrak. Tujuan ini adalah untuk mendemonstrasikan adanya permintaan berlebih untuk rumah kering setelah badai Sandy di New York City, dan dengan demikian untuk mendukung kesesuaian data pasar rumah yang digunakan sebagai proksi dari salah satu sosioekonomi indikator aktivitas pemulihan RQ1B. Sekian dan terima kasih.